kalian selalu dalam keadaan baik ya. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang guys di channel Snix. Kembali lagi bersama aku Cynthia. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang sosialita gadungan guys, yang ngakunya dia tuh adalah seorang pewaris konglomerat kaya raya guys ya. Tapi ternyata itu nipu guys, dan kasus nipunya ini bukan main guys. Sebab banyak sekali orang-orang kaya yang terlibat dalam kasus ini guys ya. Pas sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe video channel ini ya guys, karena kalian akan dapetin update berita viral, misteri, histori, kriminal, dan juga traveling dari aku. Check it out, mari kita bahas konten kita kali ini guys ya. Oke, jadi yang akan kita bahas pertama di sini adalah mengenai latar belakangnya si sosialita gadungan ini guys, yaitu si Anna Delphi guys ya. Nah, si Anna Delphi ini ternyata terlahir dengan nama asli Anna Sorokin guys. Dia lahir di Rusia pada tanggal 23 Januari 1991. Dia ini nggak ada darah konglomeratnya sama sekali guys, sebab keluarganya ini cuman keluarga biasa aja. Bahkan berdasarkan informasi yang beredar, bapaknya itu cuma seorang supir truk dan ibunya itu cuman kayak mengelola toko serba ada aja guys ya. Wah, ini gila sih kalau dia ngaku sebagai konglomerat ya guys ya. Kemudian pada tahun 2007 dia ini ngikut orang tuanya pindah ke Jerman guys ya, yang pada saat itu dia usianya baru 16 tahun. Nah, di Jerman ini dia merasa hidupnya tuh sulit banget guys ya. Karena kesulitannya itu karena masalah bahasa sih ya. Karena kebayang ya, meskipun dia sama-sama orang Eropa ya kan. Tapi dua bahasa ini, Rusia dan bahasa Jerman, itu sangat jauh berbeda guys ya. Kalian tahu lah gimana susahnya bahasa Jerman itu. Bahkan aku aja cuma taunya ich lebih aja, selebihnya nggak ngerti lagi lah aku gimana itu bahasanya. Nah, maka dari itu guys, perbedaan bahasa ini membuat si Anna Delphi ini merasa kesepian. Dia nggak punya teman guys selama dia sekolah di Jerman guys ya. Selama dia tinggal di Jerman tuh dia nggak punya teman guys, dan dia menghabiskan waktunya itu untuk membaca majalah fashion guys ya. Pada tahun 2011 si Anna ini sempat berkuliah di Central Saint Martin Art School ya di London nih guys ya, yang terkenal dengan jurusan fashion ya guys. Namun gak sampai kelar tuh, karena dia tuh nggak menikmati jurusan tersebut guys ya. Akhirnya dia balik lagi ke Jerman guys. Tapi di Jerman juga dia gak lama guys, karena dia harus terbang ke Paris, Prancis nih guys ya, untuk magang di sebuah perusahaan majalah fashion bernama Purple ya. Nah, disinilah dia mulai menggunakan identitas baru sebagai Anna Delphi guys ya. Di musim panas tahun 2013 si Anna ini ditugaskan untuk mengikuti New York Fashion Week guys ya. Dan di sini dia merasa kok kayaknya lebih enak ya tinggal di New York ketimbang tinggal di Paris guys ya. Nah, di situ juga kebetulan perusahaan Purple tempat dia bekerja itu ada cabangnya di New York guys. Dan dia pula diizinkan untuk pindah ke New York ini guys ya. Tinggallah, menetaplah dia di sana. So, si Anna Delphi ini udah berkali-kali pindah-pindah ya guys ya. Pertama kan dia itu pas kecilnya dia tinggal di Rusia guys ya. Kemudian dia pindah ke Jerman ngikutin kedua orang tuanya. Kemudian dia juga pernah sempat pindah juga ke London guys, karena untuk sekolah kuliahnya guys ya. Nah, tapi dia balik lagi ke Jerman, dan kemudian dia buat kerja di Purple ini guys. Dia pindah ke Perancis ya. Selanjutnya dia ditugaskan dan dia nyaman di New York, dan akhirnya dia menetap guys ya di New York. Dan di kota New York inilah guys lah dia memulai aksi penipuan-penipuannya dia guys. Menipu banyak sosialita, hotel, bahkan bank-bank juga ditipu sama dia guys ya. Bagaimana cara dia nipu guys? Mari kita bahas. Nah, cara nipunya si Anna Delphi ini adalah dia tuh mengupgrade penampilan dia guys ya. Jadi seolah-olah dia tuh biar kayak terlihat seperti seorang sosialita lah guys ya. Dan dia bahkan mengaku-ngaku sebagai seorang pewaris kaya raya dari Jerman guys ya. Nggak tanggung-tanggung guys, dia ngaku itu sebagai seorang pewaris dengan kekayaan 60 juta euro guys, atau sekitar 912 miliar rupiah. Waduh, gila nggak sih itu guys ya. Gini aja deh guys, secara logika, kalau misalnya kita ketemu orang model macam gini guys ya, yang kita nggak tahu asal usulnya dia tuh seperti apa, keluarganya seperti apa, terus dia melakukan self claim seperti itu bahwa saya punya harta warisan 60 juta euro atau 912 miliar, kalian bakal percaya nggak guys? Ya jangan dipercaya lah guys. Apalagi si Anna ini menggunakan alibi-alibi guys, yang dia mengatakan bahwa dia tuh masih di bawah umur guys, belum bisa untuk menggunakan secara penuh oleh diri dia sendiri warisannya itu guys. Jadi itu masih diurusin sama perwalian dia guys ya. Itu nggak make sense ya. Pada tahun 2013 si Anna Delphi ini keluar dari majalah Purple. Di sini dia mulai untuk mencari uang, membangun Anna Delphi Foundation, yakni sebuah klub eksklusif dan juga yayasan seni. Di tahun 2015 si Anna Delphi ini bertemu dengan Michelle Huang guys. Ya, dia itu adalah seorang kolektor seni
dan juga sosialita asli asal Cina guys. Iya, dia emang bener-bener sosialita asli guys, nggak kayak si Anna Delvey yang merupakan seorang sosialita gadungan guys ya. Nah mereka tuh pergi berdua ke Venice Biennale guys ya. Itu merupakan sebuah pameran seni yang diadakan setiap 2 kali setahun di Venesia guys ya. Jadi dari biaya perjalanan, akomodasi, makan, minum, dan segala macam tek-tek bengeknya guys selama mereka di Venesia, itu si Anna Delvey itu dia ngutang sama si Michelle Huang ini guys ya. Dia alibinya ada aja guys ya, pokoknya dia nggak bisa ngebayar hal itu guys ya. Jadi dia janjiin si Michelle, nanti akan saya bayar ya, nanti saya transfer ya gitu. Tapi hal ini tidak pernah dilakukan oleh si Anna Delvey ini guys ya. Dia tuh cuma ngomong doang guys. Memang bener banyak sekali sih orang-orang yang tipikalnya kayak gini guys ya, yang gayanya elit, yang dia tuh pengen hidup mewah, hidup hura-hura gitu, tapi giliran disuruh bayar hutang itu sulit sekali guys ya. Nah yang namanya hutang guys itu harus dibayar, mau berapapun jumlahnya itu harus tetap dibayar ya guys ya. Pada Januari 2016 ini kan si Anna Delvey ulang tahun ya guys ya. Nah dia mengajak si Michelle Huang ini untuk merayakan ulang tahunnya tersebut guys di Rasadell's Restaurant Broadway, New York guys. Tapi ada kejadian guys di mana kartu kreditnya si Anna Delvey itu ditolak oleh pihak restoran. Nah pihak restoran ini kemudian meminta rincian kontak tentang si Anna Delvey ini. Nah di sini si Michelle Huang tuh kayak mikir keras gitu guys. Kok sosialita tapi susah banget mau bayar restoran kayak gini guys. Di sini dia udah mikir kayak kayaknya nih orang udah nggak bener nih guys, ini toxic nih, nggak bener nih orang nih. Di situ dia akhirnya mutusin kontak dengan Anna Delvey. Pada bulan Februari 2016 guys, si Anna Delvey ini bertemu dengan Rahel Williams guys. Rahel Williams ini merupakan seorang editor majalah Vanity Fair guys ya. Nah menurut si Rahel, si Anna ini memiliki jiwa sosiopat guys, yang terlihat misterius dan juga kayak bikin orang tuh kayak penasaran gitu sama si Anna ini guys. Makanya juga si Rahel itu merasa kayak nyaman-nyaman aja gitu berteman dengan si Anna. Dan bahkan dia percaya aja gitu guys ketika si Anna ngebohongin dia, dibilang dia adalah seorang sosialita 912 miliar. Pada bulan November 2016 si Anna Delvey ini nekat membuat berbagai dokumen palsu guys, untuk membuktikan guys bahwa dia tuh memang memiliki harta warisan segede gitu guys. Nah hal ini rencananya dia gunakan untuk bisa meminjam uang sebesar 22 juta euro atau 340 miliar rupiah guys ke Citibank Nasional guys ya. Nah rencananya uang ini digunakan untuk membangun Anna Delvey Foundation guys. Namun pengajuan ini ditolak oleh City National Bank guys sebulan setelahnya atau bulan Desembernya nih guys. Nggak hanya berusaha menipu bank dengan dokumen palsu yang dia buat guys, dia juga menggunakan dokumen tersebut untuk meminjam uang di Fortress Investment Group guys ya. Nah awalnya sih emang nggak diizinkan ya, nggak di approval guys, tapi kemudian karena dia itu si Anna itu udah ngeberikan uang jaminan hukum sebesar 100.000 dolar ya guys, atau sekitar 1,5 miliar, di approve dah tuh guys. Nah dari mana uang 100.000 dolar itu dia dapatkan guys untuk ngebayar Fortress Investment Group itu? Nah di tahun 2016 dia itu kan gagal untuk meminjam uang ke City National Bank ya. Nah tahun 2016, nah tahun 2017 dia nyobain lagi guys, dan itu di approve sama City National Bank dengan cara dia menciptakan seorang manajer fiktif guys ya bernama Peter Henneke. Februari 2017 guys, si Anna Delvey dia berhasil untuk mengajukan pinjaman dia ke Fortress Investment Group guys ya. Nah 55.000 dari 100.000 dolar yang telah ia bayarkan sebagai jaminan ke Fortress Investment Group itu dikembalikan lagi kepada si Anna nih guys. Nah dia menggunakan uang tersebut untuk menginap di hotel sebelah Soho guys ya. Dan dia juga dikabarkan sering memberikan tips kepada pekerja di sana sebesar 100 dolar Amerika Serikat guys, atau sekitar 1,5 juta rupiah, sampai dia itu jadi temenan tuh sama orang-orang sana guys. Waduh. Pada April 2017 guys, si Anna Delvey ini sudah membuat tagihan sebesar 30.000 dolar atau sekitar 400 juta lebih nih guys nih. Nah pihak hotel ini akhirnya menyadari bahwa dia tidak memiliki nomor dari kartu kreditnya si Anna. Dan akhirnya si Anna ini karena nggak bisa bayar ya, dia beralibi dengan bahwa kartu kreditnya itu nggak bisa digunakan dengan satu alasan guys. Nah kemudian si Anna Delvey ini membayar dengan cek palsu guys sebesar 160.000 dolar ke Citibank guys. Dia berhasil mendapatkan 70.000 atau sekitar 1 miliar rupiah ini tunai guys ya dari deposito tersebut. Nah dia kemudian
menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang dia ke Hotel Soho. Gila sih. Pada bulan Mei 2017 guys, si Anna Delvey ini melakukan pemesanan charter jet pribadi ke Nebraska melalui aplikasi Blade nih guys ya. Dia melakukan transfer palsu sebesar $35.390 atau sekitar 547 jutaan nih guys ya. Dan hal ini dilakukan oleh dia untuk datang ke acara AGM Berkshire Hathaway dan bertemu dengan Warren Buffett guys. Aduh, lagi-lagi ya. Ini beberapa kali guys kasusnya itu terjadi setelah terjadi gitu ya. Kayak nggak ada penasaran atau curiga-curiga gitu diantara mereka gitu. Bisa kayak gitu guys ya. Aduh, agak nggak make sense gitu ya. Dan tahukah kalian guys, ketika si Anna Delvey ini berada di Nebraska, Hotel Howard tempat dia menginap itu guys, itu menaruh semua barang-barang si Anna ini di gudang. Kenapa ditaruh di gudang? Karena kan tadi si Anna itu nggak bisa untuk memberikan nomor kartu kredit dia yang valid yang bisa digunakan untuk membayar tagihan dia sama Hotel Howard ini. Nah, untunglah guys, datanglah tuh pertolongan dari si Rahel Williams. Tadi si editor majalah Vanity Fair tadi guys ya. Dia tuh ngebantu si Anna ini untuk membayar semua tagihan dia. Setelah itu pun si Anna ini dipindahkan ke Hotel Menchar guys. Ada satu momen guys di mana si Anna Delvey ini mengajak Rahel Williams dan juga Katie Duke untuk liburan bersama ke Maroko. Dia sih ngomongnya ya kayak, ayo guys kita liburan ke Maroko yuk, tapi nanti aku yang bayar. Bener gak sih guys? Ketika mereka bertiga ini udah sampai di Maroko guys, mereka tuh menginap di hotel mewah namanya La Mamounia guys ya, yang dimana tuh biaya per malamnya itu $7.000 guys, atau sekitar 108 juta rupiah guys. Bayangin tuh, hotel semahal itu guys, mereka nginep gaya-gayaan nih si Anna Delvey ini guys ya. Nah, tapi pas saat itu si Katie Duke itu nggak ikut sampai akhir nih guys ya, karena dia keracunan dan dia pun akhirnya kembali ke Amerika guys ya. Tinggal tuh dua orang, si Anna Delvey dan juga si Rahel Williams, tetap untuk liburan di Maroko itu guys ya. Dan terjadi lagi guys ya, kartu kredit yang diajukan sama si Anna Delvey ke pihak hotel pas mau check out ini guys, itu nggak bisa digunain guys ya. Gimana nggak mau bisa digunain ya? Itu kan kartu kredit palsu guys ya. Mau bayar pakai apa? Nggak ada, nggak bisa guys ya. Nah, akhirnya tuh si Anna Delvey itu memohon kepada si Rahel Williams, ayolah Rahel Williams, bantuin aku bayar. Nanti aku janji aku ganti deh ya kalau aku udah balik ke Amerika ya. Bener, aku ganti guys ya. Tapi apakah diganti? Agak guys, si Rahel Williams itu ditipu ya guys ya sama si Anna Delvey ini guys. Gila guys, itu ditipu sama teman sendiri guys. Gimana rasanya guys? Pada bulan Juni 2017 guys, si Anna Delvey ini sosokan lagi nih guys. Dia menyewa seorang desainer London guys ya, bernama Mark Kremers guys ya, untuk melakukan branding brand dia, yaitu Anna Delvey Foundation guys ya. Dia akhirnya berhutang kepada si Mark itu sebesar 16.800 euro atau sekitar 294 juta. Dan si Anna ini berjanji kepada si Mark bahwa dia akan melunasi hutangnya tersebut di bulan Juni itu juga guys ya. Namun apakah hal ini dilakukan sama dia? Enggak guys ya. Dia malah membuat alibi bahwa si Peter Hanake guys ya, yaitu si penasehat warisan dia itu katanya sudah meninggal dunia guys. Lalu next, akhirnya Hotel Beckman ini menyadari bahwa si Anna Delvey itu tidak memiliki kartu kredit yang valid yang bisa digunakan untuk membayar tagihan dia yang sebesar 11.518 euro atau sekitar 178 juta. Akhirnya nih si hotel ini menolak si Anna Delvey untuk bisa menginap di hotel tersebut guys. Nah, si Anna Delvey ini akhirnya pindah ke Hotel W. Lalu next yang kita bahas selanjutnya ini adalah momen-momen di mana Anna Delvey ini mulai dilaporkan oleh banyak pihak ya, yang merasa dirugikan oleh tindakan-tindakan penipuannya dia guys ya. Pada bulan Juli 2017, SEO Blade, yaitu tadi aplikasi untuk mencharter pesawat jet pribadi si Anna itu tadi guys ya, SEO-nya yaitu Robert Wiesenthal melaporkan si Anna Delvey itu ke polisi guys, karena dia tuh nggak bisa ngebayar tagihan dia waktu dia ngecharter ya. Dan dia tuh akhirnya nyadarin guys bahwa emang itu adalah cek palsu guys. Karena nggak bisa bayar tagihan hotel guys, si Anna Delvey ini akhirnya dia tidak punya tempat tinggal, jadi gelandangan tuh dia guys ya. Nah, baik Hotel Beckman maupun Hotel W tempat dia tadi menginap sebelumnya guys,
itu ngelaporin si Anna Delvey ini ke polisi guys, karena alasan dia tuh penipuan pelayanan hotel ya, dia nggak mau bayar guys ya. Pada tanggal 17 Agustus 2017 guys, si Anna Delvey ini menyetorkan 2 cek palsu ke Signature Bank guys, dan dari situ dia berhasil untuk mendapatkan uang tunai sebesar 8.200 US dollar guys, atau sekitar 126 juta rupiah guys ya. Nah, lalu dia terbang ke California guys dan mendaftar ke fasilitas perawatan rehabilitasi Passage Malibu. Lalu selanjutnya yang kita bahas ini adalah kronologi penangkapannya Anna Delvey guys ya. Nah, ini juga berkat campur tangannya si Rahel Williams guys, yang ditipu sama si Anna Delvey itu. Gimana caranya? Jadi si Rahel Williams itu pura-pura guys untuk menginvite si Anna Delvey ini untuk makan siang gitu guys, ketemuan gitu guys ya. Tapi ternyata di situ dia udah siap untuk digerebek sama kepolisian setempat guys ya. Akhirnya si Anna Delvey ini ditangkap oleh polisi pada tanggal 3 Oktober 2017 guys ya. Sepandai-pandainya tupai melompat guys, dia juga bakalan kena jebakan juga guys. Ini yang terjadi sama si Anna Delvey guys. Dia nipu si Rahel Williams, akhirnya ditipu balik sama si Rahel Williams. Kemudian si Anna Delvey ini kan udah ketangkap guys ya, otomatis dia tuh membutuhkan seorang pengacara yang bisa ngebela dia guys. Dia menunjuk seorang pengacara bernama Todd Spodek sebagai pengacara dia nih guys. Dan for information guys, buat ngebayar si Todd Spodek ini juga si Anna Delvey itu mengeluarkan duit yang cukup banyak juga guys ya. Setelah ditangkap guys, Anna Delvey ini kemudian diadili di pengadilan Manhattan guys ya. Dia dituduh guys dengan 2 tuduhan pencurian besar tingkat pertama, terus juga 3 tuduhan di tingkat kedua, dan juga 1 tingkat di tingkat ketiga guys ya. Dia juga didakwa dengan pencurian layanan untuk aplikasi pinjaman palsu, deposito cek palsu, dan biaya perjalanan ke Makares, Maroko ya guys ya. Pada Mei 2018 guys, seorang jurnalis guys bernama Jessica Pressler ini membuat artikel khusus tentang si Anna Delvey ini guys ya. Yang kemudian hal ini mengilhami Netflix untuk membuat film tentang kehidupannya si Anna Delvey ini guys ya. Bagaimana dari awalnya dia sampai akhirnya gimana dia ditangkap kayak gitu. Kemudian pada Februari 2022 ya guys, serial Netflix Inventing Anna oleh sutradara Shonda Rhimes kemudian dirilis secara global guys ya. Ini pokoknya kisahnya, ini film yang mengisahkan tentang si Anna Delvey yang tadi guys ya, dari awal sampai akhir dia itu guys ya. Si Anna Delvey ini mengaku guys bahwa meskipun dia mendapatkan uang 4,9 miliar dari Netflix ya guys ya atas kisah hidupnya yang difilmkan tersebut, dia mengaku duit itu langsung habis guys. Buat apa? Karena harus ngebayar sebesar 119.000 dolar guys ya untuk biaya ganti rugi ya kan. Kemudian 24.000 untuk denda negara bagian, dan juga 75.000 untuk ngebayar pengacara dia guys ya. Kayak air jadinya tuh duitnya guys. Setelah 2 hari berdiskusi guys ya, nah akhirnya hakim itu memutuskan Anna Sorokin bersalah atas 8 dakwaan pada tanggal 25 April 2019 nih guys ya. Pada tanggal 9 Mei 2019 guys, si Anna Delvey ini kemudian dijatuhi hukuman 4 tahun penjara guys ya. Namun karena dia itu sudah berkelakuan baik guys, itu nggak sampai 4 tahun ya hampir 4 tahun aja gitu guys di penjara. Nah kemudian pada tanggal 11 Februari 2021 si Anna Delvey ini resmi bebas secara bersyarat guys ya. Tapi ini nggak lama guys, karena akhirnya sebulan kemudian karena dia ketahuan memperpanjang masa visa dia tinggal di Amerika Serikat guys. Jadi dia sebenarnya tuh harusnya udah dideportasi ke Jerman guys ya, tapi dia nggak mau karena dia udah terlanjur betah banget tinggal di Amerika guys, khususnya di New York ini guys ya. Nah karena dia itu dinilai tidak berbahaya bagi masyarakat umum guys, akhirnya si Anna Delvey ini dibebaskan pada tanggal 7 Oktober 2022 guys ya. Namun dia itu menjadi tahanan rumah guys, yang artinya guys dia itu ya ditahan tapi di rumah gitu guys ya, di apartemen dia yang lokasinya di East Village guys ya. Nah dia itu dipasangin semacam microchip di pergelangan kaki dia guys, supaya dia tuh terpantau pergerakan dia selama di rumah guys ya. Dia juga dilarang untuk menggunakan sosial media ya. Makanya kalau misalnya kalian lihat nih guys, ini adalah Instagram si Anna Delvey ini. Dia terakhir kali mengupload foto itu ketika bulan Oktober kemarin guys ya. Kabarnya guys, sampai saat ini Anna Delvey masih menjadi tahanan rumah guys ya.
Dan dia juga sudah mengakui, menyesali perbuatannya dia guys ya. Semoga dia menjadi orang yang jauh lebih baik lagi, dan kita bisa mengambil hal-hal yang baik dari kasus-kasus yang dilakukan oleh Anna Delvini guys ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe YouTube channel ini ya guys, karena kalian akan dapetin update berita viral, misteri, histori, kriminal, dan juga traveling. See you on the next video. Bye bye.